Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sconegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari RSUD Sconegoro Wonosobo, Jalan Sconegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Tepuk tangannya mana? Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan di studio pagi ini kita ada tamu, beliau dokter yang cantik dan rajin TikTok dan rajin Instagram dan rajin pokoknya. Nama beliau adalah Dr. Leida Airiani Saltian, spesialis penyakit dalam. Ya dok, makasih dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Oke, sehat ya? Sehat dok. Oke, kita mau ngobrolin ini pagi ini judul kita adalah diabetes apa dan bagaimana. Oke, sebagai prolog ya. Jadi di Indonesia tuh kasus diabetes mellitus itu banyak banget. Terus, Mas sebentar. Ini kok kenapa nggak kedengaran di sini? Setting. Kekencengan. Ya, oke. Ya, diabetes mellitus itu penderitanya di Indonesia banyak sekali dan mengenai dari muda, tua, sepuh banget, terus dengan beragam komplikasi. Mereka sering menjadi pasien di rumah sakit, baik di rawat jalan maupun rawat inap. Kita ngobrolin tentang diabetes dulu dengan Dr. Leida. Ya dok, siap. Oke. Dr. Leida tuh tamatan dari mana dulu? Sama dok, kita dok. Oh kalau S1, S1-nya saya dari Universitas Islam Indonesia dokter. Jogja. Okay, tahun 2011, kemudian kerja 5 tahun dok sebagai dokter umum, selanjutnya spesialis. Ngambil spesialisnya di UGM dok. Oke. Jadi adik kelas aku guys. Iya benar. Kita anggota Kegama. Oke, jadi Dr. Leida ini adalah dokter baru yang menjadi tim squad penyakit dalam di RSUD Sconegoro Wonosobo. Kita kenalan dulu dengan beliau ya. Oke. Dr. Leida aslinya mana ya? Saya Kalimantan Barat dokter. Oh Pontianak, iya. dok. Ya. Sudah gimana di Wonosobo, suka nggak? Suka lah dok. Suka ya. Berkumpul bersama suami dan anak-anak. Cuacanya dingin sekali dok. Oh iya, kalau di Sintang gimana Sintang? Panas dokter. Panas ya. Iya, suhunya bisa sampai 34 derajat dok. Ah iya, matang, kalau aku tambah hitam di sana. Oke, kita ngobrolin tentang diabetes dulu ya. Jadi diabetes itu sebenarnya ada berapa macam sih dokter? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mengklasifikasikan diabetes itu banyak ya dok ya. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ada diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu biasanya diabetes pada kehamilan ya dok. Biasanya muncul karena pengaruh hormon. Saat hamil kadar gulanya tinggi, namun ketika sudah melahirkan kadar gulanya menjadi normal. Kemudian ada diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain biasanya diinjus sama obat, paling banyak steroid. Tapi yang paling umum ada 2 ya dok ya kita dok. Paling sering terjadi adalah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 dok. Nah, diabetes tipe 3 nggak, tipe 4 nggak ada ya? Kalau tipe 1,5 ada ya? On the way. Iya dok. On the way. Mas, ini backsoundnya dikecilin dikit, mungkin terlalu kenceng. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya masyarakat umum tuh kadang suka ini dok, saya tuh termasuk diabetes yang tipe kering atau tipe basah. Ya, dok, ya. Ada nggak sih dok pembagian di fakultas kedokteran tuh ngajarin diabetes ada tipe setengah basah, setengah kering, basah banget, basah kering banget gitu. Iya benar dok. Jadi memang masyarakat kita tuh mengenal pembagiannya diabetes basah sama diabetes kering. Tapi sebenarnya kalau di kedokteran sendiri tidak ada pembagian itu ya dok ya. Yang ada diabetes tipe 1 sama tipe 2. Nah, kita definisi dulu nih kalau di masyarakat itu katanya kalau diabetes kering biasanya nasional tipe lain kayak gitu. Oh ya, diabetes itu adalah penyakit kencing manis ya. Jadi ada tadi kita ngomongin diabetes terus. Oh iya benar dong. Pemirsa sahabat sehat Sconegoro, ini panggilan kesayangan kita nih buat audiens Sconegoro FM ya. Dokter tahu namanya kenapa Sconegoro? Nggak tahu dong. Sconegoro adalah bupati pertama Wonosobo yang mau ulang tahun ke-200 kan, kemarin ke-199. Nah, beliau bupati yang pertama, akhirnya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Sconegoro. Dan jalannya juga jalan Sconegoro, ya karena ada rumah sakit di sana. Oke, kalau yang untuk DM tipe 1 itu kita singkat diabetes mellitus dengan DM ya, sahabat saya Sconegoro. Apa sih yang beda DM tipe 1 tuh biasa pada siapa? Terus apakah gejalanya sama aja gitu?
Sebenarnya mungkin kita kupas tuntas DM dulu, Ya. DM dulu ya dok ya. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik. Dia penyakit kronis yang mana kadar gula di dalam darahnya tinggi. Gampangannya misalnya kita ini punya pabrik di tubuh namanya pankreas. Pankreas itu normalnya ketika misalkan seseorang makan karbohidrat yang dirubah menjadi glukosa di dalam darah, setelah makan kadar glukosanya kan tinggi. Tubuh itu akan memberikan sinyal kepada pabrik kita namanya pankreas untuk mengeluarkan insulin. Nah, ketika insulin keluar, dia berikatan, kemudian diseraplah oleh tubuh menjadi sumber energi sehingga kadar gula di dalam darahnya normal. Itu pada orang normal. Tapi pada penderita diabetes ketika makan glukosanya tinggi, tubuh harusnya memberi sinyal kepada pankreas, tapi pankreas ini kurang sensitif terhadap sinyal tersebut sehingga mengeluarkan insulinnya tidak optimal dan menyebabkan kadar gula tetap masih tinggi di dalam darah. Itu biasanya diabetes tipe 2, Dok. Jadi diabetes tipe 2 yang sering kita sebut dengan resistensi insulin, pabrik atau pankreas di tubuhnya itu kurang sensitif. Dia masih bisa menghasilkan insulin untuk menurunkan kadar gula, tapi tidak optimal. Sedangkan kalau diabetes tipe 1 biasanya penyebabnya karena autoimun, genetik juga bisa dok, atau faktor lingkungan yang lain juga bisa. Nah itu dia pabriknya atau pankreas ini benar-benar sama sekali sudah tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Jadi kita sebut namanya dengan defisiensi insulin gitu. Iya, jadi ada dua, satu DM tipe 1, satu DM tipe 2. DM tipe 1 tuh karena pabriknya rusak, boleh dikatakan begitu, karena sesuatu dan lain hal. Kalau yang DM tuh tipe 2 tuh pabriknya masih ngeluarin sih, tapi dia tuh agak-agak abai, lupa, pura-pura nggak tahu kalau gulanya lagi tinggi. Jadi dia kurang sensitif. Jadi harus dibuat sensitif ya gitu ya dok ya, untuk supaya membaik kadar gula darahnya gitu ya dokter. Kalau untuk gejalanya gimana tuh dok? Orang tahu, kalau orang awam sih kadang gitu, itu bapak saya mau periksa dok, kemarin tuh saya baru ada pasien, berat badannya turun 5 kilo dalam 1 bulan, terus dia kalau pipis langsung dirubung semut gitu ya. Bener nggak dok kayak gitu? Kita boleh nggak masyarakat bilang, jangan-jangan dia sakit gula gitu? Ya dok. Jadi sebenarnya pada prinsipnya gejala diabetes awal itu kita sebut dengan gejala klasik ya dok ya, 3P. Ada poliuri itu sering kencing, jadi biasanya malam hari kebangun untuk kencing 3-5 kali. Kemudian polifagi, jadi pasiennya kelaparan terus, jadi sebentar-sebentar makan. Entah itu kayak koas aku tuh, yang 3 di studio ini ada koas 3 guys. Sering makan ya dok ya? Ya, itu hobinya ngemil. Oke, jadi polifagi ya dok ya? Polifagi, terus yang ketiga adalah polidipsi, jadi kehausan terus, dan disertai dengan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya dok. Sebenarnya aku juga pengen berat badan turun, tapi nggak diabetes ya kan? Oke. Jadi kalau ketika sudah ada gejala 3P tadi disertai dengan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, nah itu kita bisa segera lakukan pemeriksaan kadar gula. Tapi kadang-kadang pasien-pasien atau masyarakat itu datang ke kita itu biasanya udah dengan gejala komplikasi ya dok ya. Udah komplikasi, jadi nggak dari gitu. Awal ya. Karena diabetesnya nggak ngomong, hai aku diabetes, aku ngasih kamu, nggak gitu ya. Tahu-tahu orang udah luka, nggak sembuh-sembuh gitu ya dok ya. Matanya kabur, nyari-nyari kaki seperti terbakar. Jadi biasanya datang ke kita udah dengan gejala komplikasinya dok. Jadi mungkin sahabat sehat seconegoro, sehat seconegoro harus dicatat mungkin ya dok ya. Dicatat, diingat-ingat gejala klasiknya diabetes adalah 3P disertai dengan penurunan berat badan, sering kencing, sering minum, sering makan dengan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi walaupun makan banyak gak gemuk-gemuk, malah makin kurus. Kadang itu progresif sekali ya, 1 bulan bisa sampai 10%, 20% dari berat badan aslinya ya. Dikiranya, aku kurus tanpa TWS gitu ya. Nggak usah dibahas tentang promo TWS. Enggak. Hai dokter, hai. Oke deh, terus kalau faktor resiko diabetes tuh apa aja sih dok? Apakah semua orang berpotensi menjadi diabetes? Apakah, kalau aku sih pasti nggak bakal kena misalnya gitu. Gimana dok? Ya, kalau kita ngomong faktor resiko, kita bagi jadi 2 ya dok ya. Diabetes tipe 1 biasanya kelompok orang yang beresiko tinggi terkena diabetes tipe 1 biasanya pada usia anak-anak dok. 4-12 tahun itu beresiko terkena diabetes tipe 1, sama dia memiliki
penyakit autoimun lainnya seperti Graves disease. Graves disease itu yang hipertiroid ya dok ya, karena autoimun, Hashimoto atau penyakit Addison disease. Itu juga bisa menyebabkan beresiko terkena diabetes tipe 1, atau bisa juga faktor risiko karena trauma, kecelakaan sehingga pankreasnya rusak. Nah, akibatnya tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali, bisa beresiko menjadi diabetes tipe 1. Tapi kalau untuk diabetes tipe 2, yang mana diabetes tipe 2 ini paling sering ya dok ya diderita sama masyarakat kita ya dok, sekitar 90% atau 95% penderita diabetes adalah diabetes tipe 2. Jadi faktor resiko pada diabetes tipe 2 pertama usia di atas 45 tahun. Tapi semakin kesini kayaknya semakin muda ya dok ya. Umur di bawah 30 pun udah banyak yang kena diabetes tipe 2 dok. Ketemu yang DM tipe 2 itu umur masih SMP loh. Bukan DM tipe 1 tapi karena dia obesitas. Iya benar. Jadi semakin kesini malah umur itu malah makin muda. Jadi kita tidak bisa berpatokan faktor risiko 45 tahun lebih tinggi, enggak juga. Kemudian yang kedua adalah obesitas nih dok, yang paling banyak sekarang ya dok ya. Nah obesitas di sini kita bisa menghitung menggunakan indeks massa tubuh ya dok. Obesitas itu artinya kegendutan, kegemukan. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan perhitungan di Google. Cukup mengetahui berat badan dan tinggi badan, kita hitung IMT kita masuk ke kuruskah, normal atau obesitas. Biasanya obesitas di atas 23 ya dok ya. Nah itu beresiko terkena diabetes mellitus atau obesitas sentral. Obesitas sentral itu teman-teman bisa mengukur dengan lingkar perut. Jadi kan ada kelihatan penampakannya kurus dok, tapi ternyata buncit ya perutnya dok, gitu. Jadi bikin resistensi insulin ya dok ya. Nah itu juga beresiko terkena diabetes tipe 2. Nah kalau untuk laki-laki biasanya lingkar perut yang di atas 90 cm dan perempuan yang di atas 80 cm itu yang beresiko masuk obesitas sentral. Including me. Sama dok, saya kayak seperti itu juga dok. Oke, jadi obesitas. Ini dokter Leda melihat ini nggak dalam perkembangan sekarang ini kan pasca COVID itu tuh anak-anak tuh makin gemuk sekarang. Jadi waktu zaman COVID itu kalau nggak salah mereka nggak sekolah sekitar 2,5 tahun atau ya kalau nggak salah ya, di rumah aja dapat tugas. Akhirnya karena nggak boleh keluar rumah, di rumah dikasih emaknya makanan goreng-goreng, keletihan apa segala macam. Terus dia sedentary living ya. Iya dok. Kurang gerak. Iya, benar dokter. Itu juga menjadi faktor resiko ya dok ya. Apalagi sekarang kita sepertinya dimanjakan ya dok. Maksudnya tinggal ngetik handphone, makanan udah datang. Tinggal ke depan aja ya. Iya dok. Depan paket. Enggak apa? Kalau kamu pesen apa? Grab gitu ya. Makanan udah datang. Dan jenis-jenis makanan yang sekarang banyakin ya dok ya. Minuman-minuman manis, makanan-makanan yang cepat saji. Iya. Gitu dok. Soalnya enak. Bener dok. Praktis lagi kan? Enak, praktis, nggak mahal-mahal banget juga ya. Gampang diraih, gampang dicapai. Aduh, pokoknya yang susah itu olahraganya minimal sekali. Olahraga minimal. Kemudian faktor risiko yang lain juga ini ya dok ya, hipertensi dok. Darah tinggi. Pada penderita hipertensi juga berisiko tinggi menderita diabetes mellitus. Kemudian pada perempuan nih dok. Jadi kalau kita pernah kadar gula tinggi saat hamil, itu juga beresiko, atau melahirkan bayi dengan berat badan lahir di atas 4 kg, itu beresiko, sama yang menderita PCOS dok. PCOS itu polycystic ovarium syndrome ya dok ya. Itu juga beresiko menderita diabetes. Jadi kadang-kadang kalau di penyakit dalam kita dikonsulkan dokter kandungan ya dok ya. Kalau ini pasien partus atau infartu dengan diabetes mellitus gitu, ibunya gemuk, terus nanti bayinya di atas 4 kg, ada yang 5 kg, 4,5 kg gitu. Terus dan kita follow up di poli itu beberapa bablas tetap diabetes ya. Benar dok. Bablas tetap diabetes. Kadang-kadang juga kita dikonsulin karena hipertensi pada ibu hamil. Walaupun dia nggak sampai PEB ya, preeklamasi berat atau kita follow up di poli itu ada yang benar-benar mandek begitu periode postpartum yang lewat
tensinya menjadi normal kembali, tapi ada yang tetap bablas. Sekitar 30% akan tetap hipertensi seumur hidupnya gitu. Dan ada beberapa juga yang menjadi gagal ginjal loh dok, karena nggak aware ya dok ya. Mikirnya habis melahirkan nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba 5 tahun kemudian datangnya udah ada gangguan ginjal ya dok ya. Udah dengan komplikasi. Makanya hipertensi disebut apa? Sebut apa yo? Ayo. Yes, artinya apa? Gak ada gejala tiba-tiba langsung Oke. Terus apa lagi ya? Oke, kamu ada yang mau ditanya nggak? Ini ada kelas ini Muhammad Adan, itu siapa namamu? Widiha Putri, ya. Widiha Putri dan Fatma. Urbatul Fatma. Nomor mahasiswa berapa? Tak kasih tahu dosenmu. Saya ingin bertanya dok. Oh ya, boleh apa? Sebaiknya pada usia berapa sih dok kita mulai menjaga makanan, menghindari makanan manis untuk mencegah diabetes? Gimana dok? Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu dari awal ya dok ya, dari anak-anak itu kita memang udah harus mengontrol pola makan. Karena sekarang itu ada kan berita yang terbaru, banyak cuci darah karena diabetes. Nah itu biasanya memang lebih ke pola makannya. Sekarang kan itu banyak yang manis-manis, minuman banyak yang manis-manis. Jadi kita dimudahkan untuk mengakses makanan-makanan yang enak itu ya dok ya. Sebegitu gampang dibanding zaman aku dulu. Iya. Janjanan tuh tradisional banget gitu ya. Terus waktu aku kecil, lo sama gue beda generasi. Waktu aku kecil aku masih main lari-lari, manjat pohon, lari sama ngumpet. dok, masih dok. Oh masih ya? Kalau anak sekarang kan enggak. Dia olahraganya jempol, sampai jempol pada hipertrofi loh. Iya benar dok. Gadget ya dok ya. Gadget ya. Jadi itu kalau misalnya boleh aku bilang gini ya, orang tua lah yang menyebabkan anak itu orang lebih suka yang lihat bocil, gendut, lucu, pipinya gembil, atau mau yang anak yang tingginya normal, berat badannya normal, dia biasa aja. Kamu pilih yang mana? Yang lucu mungkin dok. Yang lucu, yang ginu-ginu gitu kan, yang lucu banget, yang bisa dicubit pipinya, kamu lucu banget. Nah, kalau dari kecil dia udah obesitas, insya Allah tuh sampai tua obesitas gitu ya. Karena apa? Udah dibiasain dari makan dari awal ya. Jadi makanya kenapa orang suruh dia tuh susah banget, karena dibiasain oleh orang tua makan seperti gaya yang sekarang menyebabkan sakit gitu loh. Jadi harusnya dari awal, dari hamil udah dijaga harusnya, sebelum dia mak ceprot udah dijaga. Aku ngajarin Dr. Laida bahasa Jawa. Iya gitu. Fatma mau tanya apa? Ini dok, tadi kan ini hanya makan harus dibiasain. Kalau konsumsi batas gula harian kira-kira tuh yang wajar berapa? Nggak tahu kalau gram-gramnya. Kalau ya. gram-gramnya kita nggak tahu, tapi yang jelas sebenarnya kan kita harus tahu kebutuhan kalori kita dulu nih. Kan kebutuhan kalori kita dulu berapa, ada perhitungannya. Biasa nanti konsultasi ke gizi ya, atau dokter gizi klinik. Kemudian dari kebutuhan kalori itu nanti kita bagi karbohidratnya berapa persen, proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen, sayur-sayurannya itu berapa. Tapi kalau gampangannya tuh, kalau satu piring nasi, satu piring bulat kayak gitu. Nah, setengahnya itu sayuran sama buah ya dok ya. Kalau untuk pasien-pasien penderita DM, terus seperempatnya nasi, seperempatnya lagi protein. Nah, sebenarnya sih kalau pola hidup sehat sebenarnya menerapkan seperti itu aja udah cukup ya dok. Iya sekarang. Jadi zaman waktu aku kecil SD itu masih berlaku 4 sehat 5 sempurna. Dokter masih ngalamin itu kan. Dok. Tapi sekarang ternyata itu salah teorinya. Udah jadul ya dok? Bukan masalah jadul, itu membuat anak obesitas. Makanya generasi kita tuh banyak obesitas gara-garanya apa? Setiap kali makan harus 4 sehat 5 sempurna. Jadi setiap kali makan selalu ada susu, daging komplit. Padahal itu adalah volume dalam satu hari sebetulnya. Satu hari itu tercukupi, tapi tidak dalam setiap kali makan seperti itu. Alhasil terjadilah obesitas di Indonesia itu udah meningkat berat. Tapi di Indonesia kalau nggak salah angkanya di bawah 30%. Beda dengan Amerika tuh hampir 55%. Makanya dulu kan waktu Colonel Sanders KFC menduniakan KFC ya. Orang kan bilang waktu dia mau jualan itu, lo mau jualan apa? Dia jualan ide ke banyak vendor. Mereka menolak ayam goreng. Semua orang juga bisa masak ayam goreng, gampang makan. Wah itu ngapain? Ternyata begitu dia buat dengan gaya khas dan stylenya itu, orang jadi suka banget. Dan di sana dijual soft drink ya dokter ya, yang kalorinya masya Allah luar biasa. Dan dulu ada yang jumbo ya. Iya dok. Misalnya cola jumbo
Kalau jumlah itu volume 400 cc ya. 400 cc itu kalorinya bisa sampai 300-400 sekali makan. Jadi sekali ngadep makan goreng itu 700 kalorian ke atas. Sekali makan. Sekali makan, sekali ngadep kan. Nasi, gorengan, minyak, belum nanti ditambah kentang gorengnya, Burger. soft drink, burger. Itu akhirnya FDA ya, food FDA-nya Amerika tuh BP POM-nya tuh mudah melarang, sudah di sana tidak boleh ada lagi Coke yang high kalori gitu. Untuk menurunkan angka obesitas yang sudah merajalela. Jadi sudah 1:1 di sana. Kita jarang ketemu yang kurus. Iya, Dok ya. Tapi itu ya dokter, ada kelemahannya tuh dalam penghitungan IMT itu. Gimana, Dok? Karena itu kan berat badan total. Iya. Berat badan total itu kan terdiri dari air, tulang, dosa nggak masuk ya? Kalau dosa makin banyak makin berat gitu, atau ibadahnya rajin ibadah jadi lebih berat gitu, enggak ya? Itu nggak bisa kita samaratakan sebetulnya. Pada kasus-kasus tertentu iya, tapi mostly kebanyakan sih memang bisa dipakai. Contoh, siapa yang berani bilang Deddy Corbuzier tuh Adera itu obesitas? Ada yang berani bilang? Karena dia massa lemaknya less than 2% mungkin atau 4%. Masa ototnya banyak ya. Masa ototnya banyak. Kita nggak bisa bilang, dia lu gendut banget tuh. Karena dia kalau dihitung IMT mungkin dia 35-40, kita nggak tahu ya. Berat badannya kan ratus ya, tapi dia tinggi badan juga. Terus kalau dari perhitungan itu dihitung obesitas berat tuh kan, dokternya bilang kamu obesitas berat. Alasannya apa gitu ya? Saya masa lemaknya di bawah 3%, 4% gitu. Kalau aku sih 40%. Aduh, tolong. Oke deh, tadi kita ngobrolin tentang faktor risiko ya. Jadi kalau untuk yang DM tipe 1 tuh yang anak-anak, yang DM tipe 2 tuh orang dewasa, walaupun tidak kemungkinan anak-anak yang di bawah masih SMA itu DM tipe 2 juga masih ya dokter bisa, ya. Dok, sekarang. Masih bisa ya. Terus kalau riwayat keluarga gimana dok? Apakah seorang ibu atau bapak yang diabetes anaknya pasti akan diabetes, gimana dok? Jadi kalau riwayat keluarga memang masuk dalam faktor risiko tinggi ya dok ya, sehingga memang kalau seandainya kita ada riwayat keluarga yang diabetes, dari sekarang ya pola makannya udah benar-benar harus dijaga, karena kita akan beresiko terkena diabetes juga. Namun kalau seandainya dengan pola makan sudah dijaga, olahraga rutin, biasanya sih enggak dok ya. Oh ya, oke. Itu jadi faktor risiko keluarga tetap berpengaruh, tapi itu beberapa persen ya. Cuman kalau memang apakah kalau misalnya dari satu orang tua saja, bedakah faktor risikonya kalau dua-duanya juga positif dok? Lebih besar atau sama saja? Kalau menurut saya kok ya sama saja ya dok ya. Tapi mohon dikoreksi dok. Kalau menurut saya sama saja kan. Kalau untuk diabetes tipe 2 ya dok ya. Tapi kalau diabetes tipe 1 beda lagi. Kalau diabetes tipe 1 seandainya orang tuanya memang menderita diabetes tipe 1 ya kemungkinan anaknya besar untuk diabetes tipe 1 dok. Tapi kalau tipe 2 memang resiko kita terkena diabetes lebih tinggi, tapi tergantung lagi dari lifestyle-nya kita dok. Karena lifestyle itu kita hidup di keluarga ya. Jadi iya orang tua sih. yang diabetes, bapak, ibu diabetes, gaya makan seperti itu, insya Allah anaknya niru nggak sih? Benar. Jadi bukan nggak langsung diturunkan mungkin, tapi dari cara makan lifestyle, suka yang manis-manis, yang goreng-goreng, jarang olahraga gitu. Jadi kalau Dokter Leda udah di Wonosobo udah berapa lama ya? 1,5 bulan dok. 1,5 bulan. Udah lihat kan orang Wonosobo sukanya makan apa? Gorengan ya dok ya? Ya. Tempe apa namanya ya? Tempe kemul. Kemul itu artinya apa? Apa dok? Selimut. Oh gitu. Jadi tempe yang diselimuti tepung. Ya, Ya, jadi namanya tempe kemul. Ya, Kalau ya. tahu mau diselimuti tepung ya, itu seperti tahu kemul juga boleh. Kalau singkong dikasih tepungnya, singkong kemul juga gitu ya. Nah itu kalau di Wonosobo tempe kemul itu dikenalkan sejak anak punya gigi. Oh gitu dok. Iya, udah langsung di itu. Jadi kayak makanan wajib setelah nasi. Iya. Kalau disuruh batasi, masih boleh tempe kemul lah. Nah, gitu lah, negosiasi. Kayak gitu. Saya pertama kali datang ke sini langsung disajikan tempe kemul dok. Gimana? Enak gak enak? Enak dok. Enak, suka? Suka dok. Kalau orang yang pendatang sih seperti aku tidak, aku suka tapi nggak mencari gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak cari di warung. Kalau di sini enggak, ternyata aku ngikutin gaya hidup orang Wonosobo itu kalau makan tempe kemul sehari 3 kali 1 piring. Jadi Satu keluarga. Jadi pagi kalau nggak bikin beli karena di mana-mana ada yang jual. Iya.
beli satu piring, misalnya beli 5.000 atau 10.000 gitu loh, bisa buat berapa gitu. Nanti siang beli lagi, malam beli lagi, every day. Oh iya dok ya dok. Saking mindednya. Iya. Jadi itu boleh dikatakan itu udah makan wajib selain Udah nasi. jadi habit ya dok ya. Ya. Jadi kebiasaan Wajib makan. selain nasi. Oh gitu dok. Ya. Iya, enak sih soalnya. Iya bener dok. Kalau ada juga aku mau sebetulnya. Oke, berat badan berlebih. Nah, terus gejala tadi udah ya yang haus, lapar. Oh ya, kalau frekuensi buang air kecil itu banyak malam hari ya. Iya dok. Biasanya kan normalnya kan kita cuma sekali ya dok ya harusnya ya. Ya. Sekali Kalau atau di dua Wonosobo kali. enggak lah, 2-3 Dua kali. ya. Karena lagi dingin. Bener dok. Ya. Wonosobo dingin banget sih dok. Ini lagi dingin sekarang, di atas kemarin sempat minus. Jadi kalau ada pasien tuh dari dia datang turun tuh udah pakai baju musim dingin itu, baju winter. Pakai sarung tangan, pakai itu tutup kepala. Udah kayaknya serasa di Eropa. Begitu masuk Wonosobo, loh kok hangat gitu. 24 derajat itu hangat. Oke. Terus kita ngomongin tentang terapi nih, Dok. Apakah obat-obatannya orang diabetes itu diterapi apa aja sih kalau untuk tipe 1, tipe 2 apa aja? Jadi seperti penyebabnya tadi yang kita ketahui bahwa DM tipe 1 dia memang pankreasnya udah rusak sama sekali, nggak bisa menghasilkan insulin lagi. Nah sehingga terapinya adalah Apa Dan? Terapi DM tipe 1. Insulin. ya jadi memberikan insulin dari luar. Kaget dia, guys. Obat-obatan udah nggak bisa ya dok ya, karena Iya. obat-obatan kan di sini dia merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Sedangkan kalau pada DM tipe 1 insulinnya udah sama sekali nggak ada gitu. Nah kalau DM tipe 2 dia sebenarnya penata laksanaannya ada 5 pilar dok ya. 5 pilar. Pertama edukasi. Edukasi, jadi penderita diabetes itu harus mengerti apa sih diabetes, apa saja faktor resikonya, kemudian target kadar gulanya itu berapa, itu harus tahu semua. Gejala-gejala hipoglikemi itu apa, nah itu penderita diabetes itu harus tahu. Yang kedua adalah pola makan. Pola makan biasanya kita menerapkan prinsip 3J, jumlah, jenis, jadwal ya dok ya. Kalau jumlah tadi berdasarkan kebutuhan kalori yang nanti bisa dihitung dengan konsultasi ke ahli gizi atau dokter gizi. Kemudian yang kedua adalah jumlah, jadwal. Jadwalnya jadi kalau seandainya penderita diabetes makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Jadi salah persepsi kalau seandainya dok karena kadar gula saya tinggi saya makannya sehari sekali aja. Tapi sekali makan langsung blek banyak. Nah itu salah. Itu dirapel namanya. Nah itu dirapel itu salah. Jadi kalau pada penderita diabetes makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi tetap makan utama sehari 3 kali, kemudian ada selingan 2 kali. Nah kemudian di jenisnya tadi yang seperti saya bilang, misalkan dalam satu piring setengahnya sendiri itu sayur sama buah, seperempatnya nasi, seperempatnya lagi itu baru protein. Nah kemudian jika sudah ada yang digoreng, berarti misalnya nih proteinnya udah digoreng, Ayam goreng misalnya. Berarti sayurnya harus yang rebus atau sop. Nasinya juga nggak boleh nasi goreng, gitu. Misalnya kalau sayur-sayurannya udah ditumis, berarti ayamnya ya dikukus atau direbus kayak gitu. Atau di Jadi sate boleh. sate dibakar boleh. Dipepes boleh. Ya. Gitu itu pola makan ya dok ya. Jadi dalam satu itu cuma satu yang goreng. Kalau udah pakai sambal yang lain enggak. Tapi kan itu nggak enak ya dok. Misalnya gini, ayam goreng atau bebek goreng, nanti pakai sayur padang tuh misalnya tuh santan. Santannya yang kualitas nomor 1 keluaran pertama aja yang diambil, yang kedua ketiganya nggak diambil, itu tuh yang kental banget. Yang ketiga pakai kerupuk. Mantep itu. Nah, terus sambal. Terus sayurnya juga sayur yang ditumis misal atau apa ya gitu deh, itu 1 kali ngaduk tuh. Berarti minyaknya udah berapa sendok Banyak ini, gitu dok, dan pasti kalorinya banyak banget ya, di atas Banyak 500 itu dok ya. nggak kerasa ya. Enak sih dok. Enak soalnya. Tapi
kadar gulanya habis itu langsung melonjak tinggi dong. Langsung melonjak. Iya. Terus apalagi dok? Olahraga ya dok ya. Mungkin. Jadi tadi edukasi, pola makan, olahraga. Nah, olahraga di sini yang disarankan itu adalah 150 menit per minggu. Jadi kalau seandainya paling gampang sih sebenarnya jalan kaki ya dok. Jalan kaki 30 menit per hari, ya minimal 5 hari lah dalam 1 minggu, 5 kali jalan kaki. Itu udah sangat-sangat menurunkan kadar gula di dalam darah. Kemudian yang keempat adalah obat dok. Nah, obat-obatan untuk menurunkan kadar gula di sini intinya adalah fungsinya untuk merangsang lagi si pankreas biar lebih sensitif untuk mengeluarkan insulin. Kalau pankreasnya lebih sensitif, sehingga kadar gulanya kan menjadi turun ya dok ya. Begitu. Yang terakhir jangan lupa pada penderita diabetes harus sering cek kadar gula darah secara mandiri. Gitu. Jadi tahu nih, oh saya kadar gulanya sudah mencapai target gitu. Biasanya kalau pada kadar gula acak sewaktu biasanya kurang dari 180 ya dok ya. Kalau 2 jam setelah makan biasanya kurang dari 140. Kalau kadar gula puasa tidak makan 8 jam 80 sampai 110 atau 130 gitu dok. Gitu. Oke deh, jadi itu nggak cuma satu. Terus ada pertanyaan seperti ini, bisa nggak dok? Dokter saya tuh udah normal nih, jadi obatnya saya stop ya dok? Gitu. Gimana tuh dok? Ya jadi itu sebenarnya kan kalau dengan obat kemudian pola makan dengan olahraga kadar gulanya sudah normal sebenarnya dipertahankan. Ketika seandainya teman-teman sudah konsisten nih menerapkan pola makan, olahraga, kemudian dok saya boleh nggak dok lepas obat? Sebenarnya bisa kita coba ya dok ya, ketika memang dia masih menggunakan satu jenis obat dan dosisnya masih rendah. Itu masih yang mild, yang ringan ya? Yang ringan. Masih bisa kita coba stop, tapi dengan catatan harus konsisten. Konsisten makan dan pola makan yang 3J tadi dan olahraga. Tapi tetap monitoring kadar gula berkala ya dok ya. Ketika kadar gulanya dengan konsisten pola makan dan olahraga kadar gulanya naik kembali, ya berarti memang harus minum obat gitu. Terus itu dokter, suka ada yang tanya juga, dok saya tuh nggak mau lah lanjut dok, takutnya nanti ginjal saya rusak. Gimana tuh dok? Bener apa mitos atau salah apa bener itu dok? Mitos itu dok, banyak sekali ya. Seperti kata tetangga saya dok, kalau minum obat gula nanti ginjal saya rusak, saya nggak mau minum obat dok. Banyak ya dok ya kayak gitu dok, banyak sekali. Nah itu mitos, itu malah persepsi yang salah. Jadi kadar gula di dalam darah tinggi itu salah satu komplikasinya adalah merusak ginjal. Nah, sehingga target kita adalah mengontrol kadar gula agar ginjalnya tidak rusak. Jadi kalau seandainya minum obat-obat gula itu malah nggak merusak ginjal. Kalau nggak minum obat gula, kadar gulanya tinggi, itu yang komplikasinya akan bikin gagal ginjal dong. Iya gitu. Jadi mitos dong. Mitos ya. Mitos. Jadi hipertensi juga kayak gitu tuh dok, banyak. Justru itu menolong jadi iya, kan. Justru malah menolong dok. Menolong supaya walaupun komplikasi itu kita nggak bisa cegah 100% ya, kita hanya bisa memperlambat saja. Ya, bener, dok. Dan itu pasti terjadi. Ya. Nah, komplikasi. Jadi cara mencegahnya adalah dengan kembali ke normal gitu. Berat badan diturunin, gula diturunin, tensi diturunin, kolesterol yang tinggi diturunin, asam urat diturunkan, seperti itu. Kalau sudah mencoba dengan banyak obat dan ternyata masih tinggi, mungkin harus di-switch ke insulin ya. Benar dok. Tapi yang penting sih tetap konsisten mengerjakan pengobatan itu, karena kalau begitu di stop ginjalnya cepat sekali nanti progres kerusakannya gitu. Oke deh. Jadi kadang-kadang tuh pasien datang dengan luka yang nggak sembuh-sembuh ya dokter ya. Itu apakah luka yang sulit sembuh itu pasti diabetes apa bukan dok? Jadi sebenarnya kalau luka yang sulit sembuh itu kan biasanya penyebabnya karena paling sering pada diabetes ya dok ya. Karena apa? Karena kadar gula di dalam darahnya tidak terkontrol, sehingga menyebabkan aliran darah ke tempat yang luka itu tidak maksimal. Jadi oksigen sama nutrisinya tidak terbawa dengan maksimal untuk penyembuhan luka, atau adanya neuropati ya dok ya, neuropati. Jadi ada gangguan saraf, itu yang juga menyebabkan luka di kaki susah sembuh karena kadar gulanya yang tinggi. Sama kalau kadar gula tinggi itu tubuh itu gampang, daya tahan tubuhnya rendah ya dok ya, sehingga gampang sekali
infeksi. Nah itu yang menyebabkan biasanya pada penderita diabetes luka kaki itu sulit sembuh ya dok. Sulit sembuh. Sehingga yang pertama adalah harus mengontrol kadar gula dok. Jadi kalau ada luka sulit sembuh belum tentu diabetes 100%, tapi mungkin 80-90%. Gitu ya. Iya, Kemungkinan tetap ada, jadi tetap akan kita screening, cek gula darahnya seperti apa. Karena kadang-kadang kan dia nggak merasa oke-oke saja. Kalau orang desa kadang nggak pernah memperhatikan berat badan. Jadi kalau misalnya dokter tanya, ibu berat badannya berapa? Nggak pernah nimbang. Benar dok. Nah, kalau kita tiap hari ya. Iya dok. Terus kalau nggak sesuai ekspektasi tuh, ini timbangannya rusak. Kayaknya timbangnya rusak atau harus beli timbangan baru ya dok ya? Timbangan baru yang bisa minus 5 kilo gitu ya. Oke deh, tadi tentang gejalanya, jadi luka sulit sembuh, terus keputihan juga bisa ya dokter? Bisa dok, karena itu tadi kalau kadar gula tinggi daya tahan tubuh kita kan terganggu ya dok ya. Dan gula itu makanan si bakteri. Jadi bakteri itu pesta pora. Kalau kadar gulanya tinggi, senang ya dok. Kalau untuk sakit kulit gimana dok? Kalau pada pasien diabetes ada hubungannya nggak? Sama dok. Jadi ketika kadar gula di dalam darah itu tinggi, maka imun kita akan turun, daya tahan tubuh kita akan turun. Yang mana yang tadinya bakteri di kulit itu menjadi flora normal ya dok ya, karena imun kita turun jadi infeksi gitu dok. Jadi malah suatu bakteri yang menyebabkan infeksi di kulit gitu. Terus kita ngomongin tentang kontraindikasi, komplikasi nih dok ya. Tadi sudah dokter singgung-singgung luka yang sulit sembuh. Kemudian ada yang lain lagi, apa aja dok yang menjadi komplikasi dari seorang penderita diabetes? Kemungkinan apa saja akan dialami di masa selanjutnya? Iya dok. Jadi sebenarnya yang penderita diabetes itu yang kita takutkan adalah komplikasinya ya dok ya. Sebenarnya kalau seandainya kadar gula tinggi aja sih paling sering makan, haus, sering kencing itu aja. Cuma nggak menyiksa sih kalau yang itu ya. Makanya orang jarang aware ya dok. Jarang aware. Nah cuman komplikasinya ini yang kita takutkan. Jadi kalau komplikasi itu kita bagi jadi dua dok ya. Komplikasi yang mikrovaskuler sama yang makrovaskuler ya dok. Kalau mikrovaskuler biasanya ada yang namanya retinopati DM. Jadi adanya gangguan pembuluh darah di retina sehingga keluhannya biasanya pandangannya kabur. Kemudian yang kedua bisa neuropati DM ya dok. Jadi dia mengganggu aliran darah ke saraf-saraf tepi dok. Sehingga paling sering gejalanya adalah nyeri seperti terbakar, kesemutan yang nggak hilang-hilang di kaki ya paling sering dok ya. Kesemutan tuh khusus nggak kurus, kalau yang gendut kegajahan. Bercanda guys. Oke, apalagi yang dialami kalau di organ-organ tubuh ada juga nggak dok? Ada nefropati. Jadi dia mengganggu aliran darah ke ginjal yang akan menyebabkan gagal ginjal. Kemudian untuk yang makrovaskuler biasanya adanya terjadi penyumbatan pembuluh darah ya dok ya, bisa arteriosklerosis, sumbatan di jantung, serangan jantung, stroke. Ada juga bisa menyebabkan sumbatan pembuluh darah di kaki dok, atau PAD ya dok ya. Kadang kita dikonsulkan dokter saraf ya, dokter neurologi itu pasien stroke ternyata gulanya tinggi atau darah tinggi gitu, ada hipertensi. Resikonya dok. Ketemunya tiba-tiba ujuk-ujuk mendadak, langsung stroke aja. Padahal ternyata sekali dilacak kadar gulanya tinggi ya dok ya. Kadar gula tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Dan selama ini pasiennya kadang-kadang nggak tahu ya dok. Nggak tahu udah komplikasi. Tiba-tiba stroke. Iya, oke. Jadi udah komplikasi. Terus kalau misalnya gitu harus bagaimana tuh dok kalau udah mengalami seperti itu? Terus berhenti berobat kah? Atau harus gimana tuh dok kalau udah dokter udah memvonis aku, katanya ginjal aku udah rusak gara-gara diabetes, aku mau berhenti aja, berobat nggak mau gitu. Salah apa bener gitu? Salah dok. Salah ya. Jadi harusnya gimana? Intinya tetap kita harus kendali faktor risikonya. Jadi misalkan pada penderita diabetes gitu yang punya hipertensi misalnya, dan kebetulan ginjalnya udah ada gangguan gitu ya. Yang pertama tetap kita harus mengontrol kadar gula dok. Mengontrol kadar gula, faktor risikonya kita kontrol. Kemudian kalau punya tekanan darahnya kita kontrol. Kalau ada kolesterolnya kita kontrol. Agar apa? Agar komplikasinya tidak berjalan cepat. Jadi gangguan fungsi ginjalnya itu tidak progresif gitu dok. Jadi kita menjaga agar kerusakannya itu terjadinya lambat gitu dok.
Jadi semuanya harus dikontrol dong. Tetap harus minum obat. Kalau ada pasien yang bilang, saya nggak mau minum obat, saya suka ngedrop. Nah, itu gimana dok? Ya, sebenarnya nanti kita harus lihat lagi untuk dosis obatnya. Jadi kan misalnya pasien yang sering ngedrop itu pasien-pasien yang udah ada gangguan fungsi ginjal ya biasanya dok ya. Nah nanti kita lihat jenis obatnya, apakah jenis obatnya ini dikeluarkan lewat ginjal. Kalau seandainya memang jenis obatnya dikeluarkan lewat ginjal, biasanya kita ganti ke obat yang tidak diekskresi lewat ginjal. Atau biasanya kita menggunakan insulin, tapi insulinnya masih dosis rendah dulu ya dok ya. Gitu sih dok. Jadi tetap jangan takut, nanti kita atur untuk jenis obatnya dan dosis obatnya kita atur agar tidak terjadi kadar gula yang ngedrop atau hipoglikemi. Bisa nggak dok gula darah yang tinggi itu bikin orang nggak sadar? Oh bisa dok, bisa ya. Namanya apa? Namanya apa yo? Namanya apa? Iya, jadi kalau yang kita sebut kalau kegawat daruratan hiperglikemi itu ada 2 ya, KAD sama HHS. Nah itu bisa salah satunya bikin gejalanya pasiennya nggak sadar. Biasanya dicetuskan karena infeksi ya dok ya, dicetuskan karena infeksi atau misalkan udah dia telat minum, atau dia telat nyuntik obat, atau tiba-tiba di stop obatnya karena merasa baik-baik saja, datang ke UGD udah tidak sadar, atau bisa juga sesak nafas ya dok ya. Sesak nafasnya bau buah-buahan atau aseton kayak gitu ya. Iya dok. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Adan, Widya sama Fatma. Yang ngelamun ya? Ya apa? Oke, jadi kan mungkin yang gak kalah pentingnya yakni gimana sih mengedukasi pasien-pasien yang mungkin belum kena atau bahkan sudah kena, biar mereka tuh greget untuk menjaga gulanya tetap kondisi normal gitu loh. Kan itu sangat masih belum banyak diperhatikan gitu. Bahkan masih minumnya manis-manis terus, nggak peduli akan diabetes itu apa, hanya mitos kayak gitu-gitu. Ya. Kan masih banyak gitu. Ada tips dan triknya nggak kira-kira gimana dok? Tips trik intinya kita sebenarnya tidak boleh bosan untuk mengedukasi pasien ya. Jadi pasien itu harus paham apa itu diabetes, kemudian komplikasi yang akan munculnya nanti itu apa. Ketika seandainya pasien itu paham, maka harusnya dia bisa menjaga pola makan dengan baik. Jadi dikasih tahu komplikasinya kalau kamu nggak melakukan ini, yang kemungkinan akan terjadi ada ancaman sedikit. Tergantung sih, kita lihat tipe kepribadiannya juga ya. Benar sih dong. Kalau yang suka depresi dikasih itu langsung dia besok nggak mau kontrol lagi. Nggak mau kontrol lagi, terus langsung depresi, di kamar aja gitu dok ya. Tergantung pasien. Cuman ya intinya pemahaman mengenai diabetes itu sendiri. Gitu. Ya jadi harus dikasih tahu. Ini orang tanya, saya sudah ke iklan yang di radio itu menyembuhkan diabetes darah tinggi, penyakit apa saja sembuh hanya dengan 1 tetes misalnya gitu dok. Bener nggak sih tuh, apa diabetes itu memang bisa sembuh total atau gimana dok? Banyak kayak mitos ya dok ya. Diabetes bisa sembuh atau enggak gitu kan? Ya, sebenarnya itu ya susah sih dok kita menjawabnya sembuh atau tidak itu, karena diabetes ini bukan merupakan suatu penyakit infeksi dok. Kayak misalkan tipes kita kasih obat seminggu sembuh, udah selesai, kurnya rampung. Jadi kalau diabetes ini kan penyakit metabolik, penyakit kronik. Jadi sebenarnya antara iya dan tidak. Jadi kita harus ngelihat dulu nih seberapa cepat pasien itu terdiagnosis. Misalkan pasien yang masih terdiagnosis di awal, kemudian dengan merubah gaya hidup dan konsisten kadar gulanya mencapai target gitu dok, mungkin bisa normal tanpa obat ya, tapi dengan catatan harus konsisten. Dan normal ini bukan sembuh ya, jadi misalkan nanti dia pola makannya ngawur lagi, tidak mau olahraga lagi, kadar gulanya tinggi ya bisa gitu. Nah gitu, jadi kalau ditanya bisa sembuh atau enggak ya tergantung. Mungkin ada yang bisa sembuh ya dok, kalau misalnya gini, dia sedang menjalani terapi autoimun ya, misalnya dapat methylprednisolon, pas itu gulanya tinggi, begitu autoimunnya reda membaik, prednison atau methylprednisolon atau dexa kita stop, gulanya bisa normal lagi. Nah, mungkin yang seperti itu ya. Itu nanti itu berdasarkan jenis tipe DM-nya lagi ya dok ya. Kalau DM tipe 1 jelas itu udah nggak bisa sembuh dok, karena memang kecuali transplantasi pankreas. Kalau DM tipe 2 yang tadi saya sebutkan itu, jadi tergantung seberapa cepat terdeteksinya dan konsistensi pola makan sama olahraganya. Nah, tapi kalau dia diabetes tipe lain ini nanti tergantung induce-nya ya dok ya. Kalau dia misalkan
paling banyak misalkan steroid udah di stop, biasanya dia normal lagi sih dok. Iya, makanya bisa sembuh, kecuali yang gitu tadi. Kalau udah kita stop yang pemicunya gitu, kemudian dia udah selesai menjalani treatment yang karena autoimunnya yang bikin kadar gula naik gitu bisa. Widya ada pertanyaan? Izin tanya dok. Ya. Kan kalau diabetes itu tidak mengurangi ya dok ya, mengurangi dan konsumsi gula. Tapi kalau saya mau manis gimana dok? Tetap mau konsumsi manis? Oh iya. Jadi kalau pada pasien-pasien diabetes biasanya kita sarankan untuk mengganti gulanya itu ke gula jagung ya dok ya. Gula jagung banyak tuh sekarang tuh. Ada yang tetes-tetes, ada yang serbuk-serbuk gitu. Nah itu karena kan kadar kalorinya juga rendah ya dok ya itu. Rendah atau nol malah? Jadi pada pasien-pasien diabetes memang harus kita sarankan mengganti gulanya ke gula jagung gitu. Nggak untuk pasien aja, buat kita juga kalau misalnya mau. Ya. Tadi kamu tanya tanya makanan manis ya. Seberapa banyak? Kamu sehari minum manis berapa gelas emang? Saya ini dok tim air putih. Oh, boba biasanya boba. Gitu. Kopi dok. Iya, itu ngeri ya dok ya itu ya. Kalau dilihat kadar boba. Oh ya itu. Apalagi nanti ditambah toppingnya. Aduh. Kremnya. Itu satu itu bisa berapa kalori? Jadi 400 kalori ya. Kayaknya dok. Lebih ya. Soalnya ada krim, ada coklat, ada susu, gulanya juga, tambah madu juga kali ya, gulanya belum. Oke deh, ada pertanyaan lagi nggak? Sudah cukup, udah jelas. Nanti kalau dari sini ada post-test. Oke deh, ada yang mau ditambahin nggak dokter ini sebagai take home message nih dokter Laida untuk yang belum, yang sedang atau sudah sampai komplikasi harus bagaimana? Ya. Bagi pendengar setia Seconegoro FM, jadi bagi yang belum menderita diabetes, ayo kita rubah gaya hidup kita dengan pola makan yang sehat, olahraga yang rutin, kurangin makan yang berlemak, yang manis-manis dikurangin. Kemudian ketika tadi kita memiliki salah satu faktor risiko saja, rutinlah mengecek kadar gula di dalam darah kita, bisa 3-6 bulan sekali. Kemudian bagi yang sudah menderita diabetes, jangan patah semangat, tetap harus rutin kontrol berobat, tetap menerapkan pola hidup sehat, makan 3J tadi, olahraga juga harus rutin. Kemudian rutin cek kadar gula di rumah sendiri. Terus apalagi dok, mungkin dokter ada yang mau disampaikan dok buat pendengar setia. Jadi yang didengarkan itu adalah apa yang disampaikan petugas kesehatan, bukan tetangga saya. Oh benar ya. Nah, kadang-kadang itu justru malah menyesatkan. Ya. Contohnya pasien gagal ginjal suruh minum air kelapa. Ini buat buang racun-racun di ginjal. Aduh, itu malah kaliumnya jadi tinggi ya dok. Jadi hiperkalium bisa bikin serangan jantung langsung mandek gitu ya. Jadi yang didengarkan jangan tetangganya yang tidak pernah sekolah di kedokteran atau bukan juga perawat yang sudah diajarin juga tentang kesehatan. Jadi konon katanya buat saya semua selain yang orang kesehatan bilang itu berarti dia dukun. Iya dok. Mungkin ada yang benar tapi banyak yang salah. Jadi banyak yang salah dok. Tolong di cross check karena banyak sekali mitos-mitos yang memfitnah gitu ya. Benar dok. Ternyata salah. Ya. Oke deh. Dokter ini silakan baca ini tulisannya apa ini dok? Ini Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Salah. Oh, apa dok? Itu huruf apa? Gersama. Ger itu apa dok? Gitu. Itu yang buat dokter Danang. Jadi biar Seconegoro FM ini juga menghibur. Oke. Jadi nggak melulu serius-serius banget ya. Iya, gitu dok. ya. Keren dokter Arlin. Aku mau mewarnai dia. Tapi ternyata dia lebih aktif dari aku. Oke, Dokter Laida Aryani Saltian ini kan baru di RSUD Wonosobo. Dokter hari prakteknya hari apa aja di klinik ya? Saya di Poli Dalam 3 dari Senin sampai Sabtu kecuali hari Rabu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Hari Minggu praktek nggak dok? Enggak dok. Hari libur praktek nggak dok?
Hari libur nggak praktek ya Nggak guys? praktek dong. Oke, jadi di hari kerja libur Dokter Leda istirahat hari Rabu tidak boleh. Kemudian mungkin ada yang mau kenal dokter nih aktif banget di Instagram. Namanya apa dok Instagram? Ya boleh follow ya, boleh follow, banyak di situ banyak informasi tentang penyakit dalam, mitos atau fakta tentang penyakit dalam. Jadi bisa follow di Instagram saya Dr. Leida Saltian atau TikTok Dr. Leida Saltian. Nah, gitu guys. Oke deh, udah nggak ada pertanyaan lagi. Siap postes Mas ya? Dika Baskara mana tahu? Mas Dika keluar. Mas Devita, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Udah nih kita, oke ya, kayaknya kita udah cukup lama. Kita udah 1 jam. Terima kasih atas kunjungannya ke RSUD Wonosobo. Kita live YouTube ya sekarang. Nanti juga saya minta diupload juga di channel saya Arlin Yuanita. Ikuti Instagram RSUD Wonosobo, namanya apa ya? RSUD Wonosobo gitu. Apa ada Seconegoro? Nggak ada Seconegoronya ya. Instagram di RSUD Wonosobo, ikuti info-info yang ada kita share. Dan Dr. Leida juga ternyata aktif sekali menjadi apa ya namanya? Apa dok? Apa guys? Mau jadi influencer lah, oke lah. Hanya memberi edukasi lah dok. Iya, kadang-kadang itu kan bikin itu kan daripada kita gabut ya. Bener dok. Mendingan diupload buat yang sekalian lucu-lucu tapi informatif gitu ya dok ya. Bermanfaat ya dok ya. Oke, jadi aku thank you banget nih dia membantu petugasku di sini. Sama-sama, Tepuk Dok. tangannya mana guys? Ore. Terima kasih dokter Arlin sudah diundang di sini dok. Jangan kapok ya. Siap dok. Kayaknya bakal sering aku invite. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dok. Iya, oke. Jadi udah di penghujung acara. Saya terima kasih banget Dokter Leida. Ini nggak dibayar ya guys. Aku kasih dia roti aja 1. Di belakang studio ada Mas Dika Baskara dan Devita Aditya Wicaksono dan adik-adik koas Muhammad Adan, Irbatul Fatma, Widya Putri yang sudah ikut meramaikan. Awas kalau nggak bisa jawab itu ya penyakit dalam, nanti marahin dokter gagah kamu. Sabar dokter Nurul, tak laporin. Kita tutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.